Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Sesuai janji, saya siang ini akan IG live untuk bahas tentang topik 4 pilar secara santai ya. Jadi karena lewat sosial media ini nggak boleh terlalu serius. Kalau serius malah nggak dipahami. Untuk teman-teman yang baru masuk, kebiasaan saya adalah 15 menit saya pakai untuk membahas topik dulu, baru kemudian Anda bertanya atau minta live bareng saya untuk membahas tentang topik ya. Jadi pertanyaan dan bahasan di luar topik akan saya tolak. Ini adalah untuk kepentingan disiplin terhadap sebuah topik. Kalau kita berdiskusi, kita harus disiplin dengan topik yang kita sepakati. Ya, jangan sampai nanti kita bahas topik apa, nanti pembahasannya meluas kemana-mana. Dan ujung-ujungnya jadi konsultasi. Tolong bisa dibedakan mana yang namanya konsultasi, mana yang namanya diskusi, ya. Baik, saya akan mulai dengan postingan saya tadi. Saya tadi memposting bahwa sebuah korporat itu harus mempunyai 2 kaki, ya. Korporat mempunyai 2 kaki. Nah, bagaimana Pak Bi kalau perusahaan saya itu masih berupa UKM. Atau ada yang menanyakan juga, Pak, bagaimana Pak Bi kalau saya adalah sebuah personal, ya? Karena kan terkenal sekali itu sekarang adalah product brand, kemudian corporate brand, kemudian personal brand, kemudian city brand, ya. Brand memang ada di mana-mana. Jadi formatnya sama, 4 pilar. 4 pilar dari sebuah korporat atau sebuah organisasi itu adalah yang pertama, pilar marketing. Ya, karena ini adalah untuk mengisi pencernaan makanan. Yang kedua adalah pilar operation yang menjalankan kegiatan kita. Yang ketiga adalah pilar human resource. Human resource ini adalah yang mengisi kepentingan operation. Kemudian yang keempat adalah finance. Ya. Yang tadi saya posting adalah yang pertama, yaitu marketing. Hubungan branding dengan marketing. Jadi kenapa saya pairingkan ya, saya partnerkan antara bisnis sama branding, ya. Karena di dalam bisnis itu ada 4 pilar itu. Jadi kalau ditanya di mana letak branding, itu di 4 pilar itu. Keempat pilar itu harus mempraktekkan branding. Ya. Ingat bahwa brand adalah value, branding adalah activation-nya, kegiatannya. Nah, mengapa brand ada di keempat pilar itu? Yang paling diingat nomor 1, brand adalah trust. Ya. Steve Jobs mengatakan begitu, si Jack Ma juga mengatakan begitu, si David Ogilvy juga mengatakan begitu. Hampir semua tokoh-tokoh dunia itu menggunakan itu. Ya. Jadi termasuk Landers juga mengatakan bahwa brand adalah trust. Ya. Itu yang harus kita jadi yang perlu kita pegang adalah brand adalah trust. Ya. Karena itu terjadilah brand loyalty. Malah kalau sampai ke spiritual level, itu sudah sampai kepada brand cult dan juga brand advocate. Jadi
Ini kita harus tahu helikopter view-nya agar supaya kita tahu tempat-tempatnya di mana, sehingga kita bisa fokus pada setiap tempat itu. Nah, semua ini akan saya kemas dalam kelas yang saya sebut Brand Mastery. Nah, brand dengan bisnis. Mengapa brand pairingnya dengan bisnis? Kalau Pak Budisman, guru saya, dan juga sahabat saya, dia mengatakan bahwa Mas B, bisnis saya itu adalah brand. Sejak awal saya di-appoint untuk menangani bisnis, maka bisnis saya itu adalah brand. Jadi beliau menceritakan ketika terakhir yang beliau pegang adalah Coca-Cola. Kemudian Sari Husada itu ada 4 brand. Itu yang dia kelola itu adalah demi kepentingan brand. Jadi beliau mengatakan bahwa bisnisnya dia itu adalah menjaga brand ini. Karena kalau sampai Coca-Cola di Indonesia itu jatuh kepercayaannya, maka dia dianggap gagal menjadi CEO. Itu kata beliau begitu. So dia bilang bahwa saya menggunakan bisnis saya untuk menjaga brand. Nah, bisnis itu ada 4 pilar tadi. Marketing, kemudian ada operation, kemudian ada human resource, dan ada finance. Ketika saya menangani McDonald sebagai brand agency selama 8 tahun, itu mereka punya belief bahwa operation lah yang membangun brand. Marketing tidak. Karena marketing bring in consumer, operation bring back customer. Ingat bahwa marketing dan selling itu targetnya adalah konsumen, sementara kalau branding targetnya adalah pelanggan. Oleh karena itu sering saya katakan bahwa kalau produk Anda sudah ada pelanggannya, maka brand Anda sudah mulai hidup. Ya. Jadi ini yang pola-pola baku ini harus dikuasai dulu. Jangan sampai nanti ngalor ngidul ya. Dan jelas sekali bahwa branding untuk marketing beda dengan branding untuk operation, beda lagi dengan branding untuk human resource, dan branding juga untuk finance. Memang enaknya sih kita bikin semacam bootcamp gitu ya. Jadi bagaimana penempatan brand pada marketing, bagaimana penempatan brand pada operation, bagaimana penempatan brand untuk finance, dan juga untuk human resource. Ya. Singkatnya begini, kalau diletakkan brand itu pada marketing, maka dia jelas dikaitkan sama kegiatan marketing. Banyaklah yang sudah sharing itu. Nah, yang jarang adalah mengkaitkan brand dengan operation. Pada waktu saya menangani McDonald, ada salah satu value dari McDonald yang ingin disampaikan secara atau dikuatkan lagi, yaitu bahwa McDonald itu adalah restoran fast food. Nah, definisi fast itu belum ada pada zaman itu. Seberapa cepat sih kalau misalnya kita pesan terus tersajikan itu seberapa cepat harusnya? Ada yang bilang 10 menit itu sudah cepat. Ada yang bilang 1 jam pun juga masih cepat. Nah, kita mendefinisikan cepat itu apa. Waktu itu kemudian kita bikin campaign, ini operation campaign ya, yaitu bahwa gone in 60 second. Jadi pesanan Anda akan hadir dalam waktu 60 detik atau 1 menit. Itu kita menjadikan itu sebagai definisi yang namanya fast food. Jadi kalau tidak terdeliver dalam waktu 1 menit, maka dia bukan tergolong fast food.
servisnya dianggap jelek. Jadi ibaratnya McDonald menantangin fast food yang lain, tuh bisa nggak lo 1 menit? Gitu. Jadi tidak lagi ngomongin soal produknya, tapi ngomongin tentang servisnya. Pada itu kampanye adalah pakai jam pasir yang dibalik itu. Begitu order, jam pasirnya dibalik, terus mulai ngisi. Kalau pasirnya habis, terus kemudian pesanannya belum datang, maka McD kalah. Dia dihukum dengan memberikan hadiah 1 kon. Ya. Tapi kalau pesanan itu datang dalam waktu 60 detik, maka customer kalah. Customer dihukum untuk senyum. Jadi ini adalah win-win competition. Jadi customer menang dia happy, customer kalah juga dia happy. Ya. Ini konsep yang luar biasa yang kita. Dan setelah itu di tahun berapa itu ya, saya lupa, tahun 90-an lah, 90 sekian, tahun 2000-an, itu kemudian menjadi standar service dari fast food. Ini adalah bagaimana kita membangun kepercayaan kepada operation. Kemudian bagaimana membangun brand melalui karyawan. Itu dilakukan juga di McD. Itu dengan tampilan karyawan yang rapi, kemudian selalu kalau Anda makan di McD, jam berapapun selalu ada yang bersihin kaca. Selalu ada yang swiping the floor. Selalu ada yang bersihin meja. Jadi sampah-sampah nih, kalau di Indonesia kan tidak ada disiplin untuk membuang bekas makan itu ke tempatnya, padahal disiapin tempat sampah, mengembalikan tray pada tempat itu nggak ada tuh disiplin itu. Ya, di Singapura nggak sampai 1 jam dari Indonesia pun sudah disiplin itu sudah ada. Jadi kita justru pakai itu sebagai demonstrasi bahwa every crew in McD adalah brand ambassador. Ini loh McD, gitu. Ya, nggak perlu Ronald McDonald dihadirkan, nggak perlu. Tapi yang penting itu. Nah, bagaimana dengan finance? Apakah dengan finance bisa bangun brand? Ya, jangan lupa bahwa membangun brand itu tidak hanya berlaku kepada customer atau external stakeholder, tapi juga internal stakeholders, termasuk supplier. Jadi kalau Anda membayar tepat buat supplier, itu membangun brand. Kalau Anda membayar lambat kepada supplier, itu juga membangun brand juga, tapi yang jelek. Karena apa? Ingat, brand adalah trust. Karena trust itu diperlukan di mana-mana dalam membuat bisnis. Oleh karena itu, Anda harus melakukan itu. Ya, jadi jangan kemudian berkilah. Ini yang mindset yang harus dirubah ya, teman-teman UKM ya. Kenapa Anda tidak mau menjalankan 4 pilar? Loh, saya kan UKM, Pak. Kenapa Anda tidak menjalankan branding? Saya kan UKM, Pak. Masih kecil, Pak, kecil-kecilan. Jangan lupa kata-kata adalah doa. Kalau kamu bilang bisnis saya masih kecil, Allah akan memberikan bisnis yang kecil pada kamu. Jadi kita boleh kecil, tapi kita harus mindset kita harus besar. Yang sering saya katakan, small is the new big. Kekuatan dari UKM apa sih? Di samping semua kelemahannya. Oke, korporat adalah besar. Korporat adalah banyak duit. Korporat adalah terstruktur. Korporat ada kultur budaya perusahaan. Korporat ada macam-macam. UKM tidak struktur. UKM sedikit orangnya. UKM tidak punya strategi. UKM tidak tahu marketing. Bagaimana mengubah kelemahan ini menjadi kekuatan? Ya, oke, katakanlah begini. Korporat itu besar, UKM itu kecil. Kekuatan korporat ada pada kebesarannya.
Jadi kalau dia itu campaign, itu langsung buar nasional. Kalau UKM, kekuatannya ada pada kekecilannya itu. Ya, justru karena kecil itulah UKM kuat. Ketika UKM jadi besar, mau pura-pura atau mau look like korporat gitu, Anda membuka lubang yang besar untuk jatuh. Ya. Ini contoh nih, UKM bikin restoran, kemudian sukses karena sambalnya enak, ayam gepreknya enak. Udah, karena mau bertumbuh cepat, membesar cepat, maka dia menggunakan growth hack. Growth hack yang umum digunakan adalah franchise. Lalu teman-teman ini kemudian memfranchise-kan bisnisnya. Ya, tanpa mendalami apa itu franchise. Dari franchise kemudian tiba-tiba punya 100 cabang. Uang franchise-nya lumayan. Begitu masuk langsung dipakai buat pribadi. Habis. Ya. Karena sesungguhnya franchise itu nggak begitu. Ya. Jadi growth hack pertama adalah franchise, growth hack kedua adalah brand. Ya. Karena tanggung jawab dari franchisor itu adalah membangun brand dari franchisee-nya. Itu yang dilakukan oleh McD. McD itu mempunyai franchisee di Indonesia. Ya. Dia juga ada yang milik korporat. Maka korporat McD ini bertanggung jawab untuk membangun brand dari franchisee-nya. Mengapa begitu? Karena brand adalah trust. Oke, dah segitu aja. Saya oh ya, satu lagi ya. Mindsetnya corporate itu, kalau dia bikin satu brand, satu produk ini, dipercaya, dipertahankan sampai puluhan tahun. Itu mindset corporate. Jadi Coca-Cola itu 150 tahun, McD itu 125 tahun. Kemudian nggak tahu yang lain ya. Tapi permen Kopiko itu yang saya lahirkan tahun 86, di campaign tahun 86, sampai sekarang masih hidup. Artinya sudah berapa tahun tuh? Sudah 34 tahun. Ya. Ini mindset korporat. Biskuit Roma itu lahirnya 10 tahun sebelum tahun 86 ya. Kira tahun 90-an lah. Tahun 80-an. Sampai sekarang masih ada. Itu mindset korporat. Indomie itu dibikin tahun 90-an. Supermie bahkan tahun 72 sudah ada. Ya. Ini adalah mindset korporat. Kenapa dia bisa melakukan itu? Karena kebesarannya dia itu bisa menjaga produknya untuk sustain. Ya. Nggak selaluan loh ya, nggak selalu berhasil ya. Kayak permen Kiss itu misalnya. Saya tuh menangani permen Kiss dari mulai permen buah, rasa buah, setahun mati. Udah gitu dibikin permen apa lagi, setahun mati gitu. Karena memang mati bangkit lagi itu. Itu juga bagian dari membangun brand. Nah, baru sekarang setelah konsepnya kita kasih waktu itu adalah kalau permen bisa ngomong, ini agak panjang nih. Mungkin kalau nggak salah sudah 12-13 tahun lah pakai pendekatan itu. Nah, kalau UKM, jangan punya mindset korporat. Bahaya karena pondasinya beda, budayanya beda. Anda harus melakukan perubahan mindset yang luar biasa kalau mau UKM jadi korporat. Karena kekuatan UKM itu justru kelincahannya. Bulan ini saya mau jualan bakery. Bulan depan saya pindah cake. Bulan depan lagi saya pindah kue basah. Itu bisa. Korporat mana mungkin.
nggak bisa. Korporat itu kalau mau bikin produk baru, apalagi brand baru, butuh waktu persiapan minimal 2 tahun. Dilakukan riset dulu, dilakukan development dulu, namanya food testing atau dicoba berkali-kali dicoba ya, sampai kemudian jadi. Gitu. Produk development paling cepat itu saya rasa Kopiko. Dari saya kasih ide tentang produk, tentang brand, tentang packaging, tentang pasar, sampai kemudian di riset dan di develop itu sekitar 3-4 bulan saja. Ya, karena apa? Karena mesinnya udah ada. Ya. Jadi nggak perlu ide bikin cetak biru, beli mesin, kemudian R&D, nggak gitu. Mesinnya udah ada. Berangkat dari mesin yang sudah ada. Nah, itu mempercepat prosesnya. Jadi, teman-teman boleh mimpi jadi corporate, boleh, tapi pekerjaan rumahnya luar biasa. Ya, mindsetnya luar biasa. Coba Anda hitung berapa brand lokal Indonesia yang berangkat dari UKM, kemudian membesar karena franchise, kemudian nggak sampai sekian tahun sudah tidak sustain, sudah tutup bisnisnya. Karena disiplinnya tidak dipakai. Ya. Nah ini, oke, silakan. Sekarang saya buka tanya jawab. Silakan kalau mau live bareng saya juga boleh. Tapi ini saya lihat ada beberapa pertanyaan masuk ya. Sebentar, saya masuk ke ini saya dulu, ke akun saya, untuk membaca pertanyaan-pertanyaan. Wah, ternyata yang pertanyaan yang di sini nggak masuk. Oke, saya undang aja teman siapa nih? Al-Fahmi. Bisa ada yang komen, waduh, malah bahaya kalau UKM terus isi satu produk, bisakah menjadi korporat? Bisa sih, ujung itu 30 tahun baru jadi korporat. Oke, sama nih, Fahmi hilang. Oke, baik. Jadi tidak bisa masuk. Ada problem kalau gitu. Kalau branding dalam finance seperti apa Pak Yabi? Pak Abi, membangun trust di dalam finance itu menjaga cash flow aja. Jadi kalau Anda hidupnya dari supplier, tergantung supplier, maka bangunlah trust dari supplier. Itu dengan membayar tepat tagihannya, itu sudah membangun brand. Ya. Jangan terus kemudian setelah 30 hari baru ngajuin invoice dipelajari dulu 2 minggu, baru dibayar kemudian 30 hari lagi mundur. Nah, jangan begitu. Itu brandnya langsung ambruk. Ya. Jadi kalau mau jadi korporat, bisa sih. Ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Pak B, misalnya UKM produk saya ada beberapa yang berbeda, lalu satu produk saja yang bisa untuk dikembangkan di level korporat. Apakah itu bisa ya, seperti itu? Ya, kalau Anda punya banyak produk, Anda bayangkan Anda ini kepala stasiun aja. Kepala stasiun, banyak kereta api, Anda tentukan mau semuanya dijadiin lokomotif atau pilih salah satu jadi lokomotif untuk narik gerbong yang lain. Tapi gimana dengan banyaknya mentor yang ngajarin walaupun UKM tapi harus bersistem layaknya korporat? Biar nanti pas usaha sudah besar, fondasinya sudah kuat karena sistem sudah terbentuk. Itu nggak salah, ya, nggak salah. Bahkan ketika Anda menjadi CEO, Chief Everything Officer,
Anda boleh menjalankan 4 pilar itu dalam diri Anda sendiri. Rahasianya cuma satu, Anda harus disiplin. Ketika marketing, disiplin ilmu marketing dipakai. Ketika melakukan financing, disiplin ilmu finance dipakai. Ketika operation, disiplin ilmu operation dipakai. Ya, ketika R&D juga mesti dipakai sebenarnya ilmunya. R&D itu misalnya apa? Misalnya staffing, scale, sama style. Itu sesuaikan dengan value dari foundernya nih, mau apa. Perusahaannya mau jadi fast, atau perusahaannya menjadi art, atau perusahaannya menjadi macam-macam lah. Purpose-nya itu apa? Itu harus jelas. Nah, saya pernah membesarkan perusahaan yang berangkat dari 3 orang. Ya, tahun 89 saya membuka usaha namanya Hotline Advertising Agency dengan 3 orang. Yang pertama saya sendiri selaku motor, yang kedua sekretaris, ya, pembantu administrasi, yang ketiga itu office boy. 3 aja. Ya. Saya berangkat dengan billing 700 juta pada saat itu. Kemudian tahun 2003 saya sudah punya 180 karyawan, di setiap pilar itu saya lengkapin. Tadinya saya sendiri nih, karena ketika terima karyawan, nah disiplin ilmunya apa? Kalau yang namanya wawancara itu pada waktu masuk gimana, waktu dia keluar wawancaranya gimana. Jadi ada exit wawancara dia bahasa Inggrisnya. Joe financing juga begitu, dipisahkan uang pribadi sama uang kantor. Ya. Itu kalau sendiri. Ya karena UKM kan biasanya berangkat sendiri. Kalau misalnya mom company, papi dan mami company, itu papi tugasnya apa, mami tugasnya apa, supaya tidak tabrakan. Ya. Karena biasa nih di UKM yang membesar, apalagi suami istri, nanti ada orang kepercayaan istri, ada orang kepercayaan suami. Suami ngasih perintah ke orang kepercayaan istri, ngadu dulu sama istri. Bu, bapak mau gini, boleh apa enggak? Jangan tuh, nggak usah. Nah, akhirnya terjadi konflik. Ya. Jangan sampai seperti itu. Ini harus disiplin betul. Jadi, UKM tapi harus bersistem. Jadi, sistemnya harus dipakai. Meskipun orangnya cuma satu. Itu saya pernah lakukan di UKM saya. Order pertama itu 700 juta. Tahun 89. Ya. Tahun 2003 itu sudah sampai 300 miliar. Oke, kemudian kalau branding melalui franchise online shopping, bagaimana Pak? Franchise online shopping. Wah, ini saya nggak ngerti nih, karena setahu saya online shopping ya apa namanya marketplace itu hanya satu ya. Kalau di franchise saya nggak tahu, belum pernah dengar. Wings Food aja awal tahun 84 buat produk pertamanya di dapur belakang rumahnya. Iya. Semua berangkat dari garasi. Saya juga berangkat dari garasi. Trihudaya, bagaimana membangun trust untuk UKM? Apakah trust yang terbangun juga bermanfaat? Begini, saya kasih ilustrasi aja ya. Pada waktu saya dipercaya menangani McD tahun 97, ya, setelah menolak setiap tahun dari tahun 91, akhirnya saya terima. Itu saya berangkatnya dari ini. Saya berangkatnya dari toilet. Membangun kepercayaan sebuah restoran berangkat dari toilet. Karena biasanya konsumen datang, dia order, sambil nunggu order, dia ke toilet dulu. Habis dari luar kan, toilet dulu. Kalau toiletnya itu kotor, bisa dipastikan bahwa restoran itu pasti jorok. Kalau toiletnya itu bersih, wangi, tidak ada bercak-bercak, gitu ya, tidak ada sampah-sampah, pasti restorannya bersih.
they handle your food carefully. Jadi, program pertama yang kita lakukan adalah semua store manager, ada waktu itu 60 store manager, dibawa ke Hilton Hotel, waktu itu masjid yang sekarang Sultan, tidak diajak makan di restoran, tapi satu persatu masuk ke toilet. Sudah gitu, begitu keluar diwawancara. Apa yang kamu rasakan di toilet? Bersih pak, wangi pak, nggak pengen keluar pak, pengen tidur di situ pak, macam-macam. Jadi menurut kamu hotel ini gimana? Hotel ini bersih pak. Jadi persepsi itu dibangun dari toilet. Setelah itu ada trust bahwa kalau toiletnya bersih, pasti restorannya bersih, itu brand. Jadi bangun brand itu bisa dari toilet. Jangan mikir mesti iklan, pakai duit, nggak usah. Apa yang dilakukan McD setelah itu, kembali ke store masing-masing, nomor satu yang direnovasi adalah toilet. Harus marmer, harus bersih, harus putih. Ya, jadi berpikir yang praktis saja. Jangan belum-belum udah brand positioning, sok-sokan. Mending juga ngerti. Oke, apalagi nih pertanyaannya. Gimana cara branding paling efektif untuk perusahaan baru yang kompetitor sudah lebih awal melakukan penjualan? Gampang, Mas. Pacaran sama mengejar cewek yang sudah pacaran lebih gampang dari yang belum pernah pacaran. Kita gali kekecewaan dari konsumen pesaing Anda. Kecewanya di mana? Tanyain, setiap orang keluar dari restoran yang pesaing Anda, tanyain. Bagaimana tadi Bu anunya, foodnya bagus? Pelayanannya gimana Bu? Bagus? Biasanya gimana Bu? Itu sayangnya biasanya kotor. Nah, gitu. Jadi ingat, merebut cewek dari yang sudah pacaran lebih gampang dari yang belum pernah pacaran. Oke. Jadi sistem-sistem yang simpel itu aja yang kita pikirin. Nggak usah terlalu sok buku, sok akademisi. Oke. Betul sekali Pak Abi, kalau UKM itu bangun sistem brandnya, dulu kelasnya dibuka dalam waktu dekat, kapan Pak Abi? Loh, malah nanya kelas ya, nanti saya kabarin. Mungkin akhir bulan kali. Mas Arto, salam hormat Pak Bi, ini dia. Apa kabar Mas Arto? Brand aktivis yang luar biasa, saya senang sekali melihat kemajuan Anda. Oke, Pak, apakah salah ketika kita punya satu produk, bisnis UKM, tapi belum sale-nya belum lancar atau belum sesuai target? Tapi saya pengen buka cabang. Kalau belum sukses di satu tempat, jangan coba-coba buka cabang. Karena begitu gagal Anda di satu tempat, Anda sudah punya cabang 10, dijamin 10-10-nya gagal. Ya. Oke, disiplin diri Pak, mungkin ada step up yang harus diketahui. Gini, kalau menurut Seth Godin, karena brand adalah trust, kalau mau bangun brand itu kamu bikin janji. Ya. Buatlah janji yang besar. Setelah itu tepati. Udah cuma itu aja. Sally Giovanni, apa kabar nih Mbak Sally? Kita kapan ya kita live ya? Kalau salah hari Minggu apa ya? Minggu sore. Teman-teman kalau ada waktu Minggu sore kita ngobrol bareng Mbak Sally. Nanti akan diumumkan nantinya di channel yang mana, karena banyak banget channelnya. Tapi ketika kita ingin buka cabang, apakah harus menunggu dulu outlet pertama laris atau sale-nya sesuai target? Nah, ini ada namanya business model dan produk konsep. Ya. Di restoran pertama, itu dikuatkan dulu bisnis model dan produk konsepnya. Karena yang dibuka di cabang tempat lain itu adalah fotokopi dari cabang pertama. Atau kalau di franchise,
itu yang di-franchise-kan itu adalah bisnis model dan produk konsepnya. Gitu, ya. Bisnis model dan produk konsep itu termasuk intangible asset. Aset yang tidak kelihatan. Termasuk juga brand, ya. Oke, berikutnya mulai dari 3 orang, Pak Pi bisa dapat klien pertama 700 juta. Setelah 4 tahun, 300 miliar. Luar biasa. Mari belajar bersama Pak Suryatno. Ya, waktu itu lagi booming ya, lagi booming. Jadi, bukan 4 tahun, 89 ke 2003. Berapa itu? 14 tahun. Setelah 14 tahun. Ya, Anda boleh ketawa, kata Dwi Krishna, hahaha, trust dibangun dari toilet. Iya, betul. Betul. Anda pacaran aja, begitu cewek Anda bau ketek, langsung pergi kan. Trust dibangun dari ketek loh. Jangan salah. Oke. Nah, Agnes Danio, benar. Saya juga lihat kebersihan dari toiletnya. Mau tahu Resto Depot, hotel, sampai ke toilet di rumah teman sendiri pun kita bisa tahu mereka ini hidupnya bersih atau jorok. Betul. Saya pernah ngalamin, saya dari Sukabumi, bersama Bu Tita balik ke Jakarta, macetnya setengah mati sehingga saya kelaparan, lalu saya berhentilah di rest area pertama begitu ngelewatin Bogor itu sebelah kiri, masuk, kemudian saya masuk ke satu restoran. Itu habis order, saya ke toilet jorok. Dari toilet keluar, itu pintu dapurnya kebuka. Di situ banyak piring kotor, itu numpuk. Apa yang terjadi? Saya bilang sama Bu Tita, pindah yuk, kita pindah restoran. Ordernya kita tinggalin di restoran. Ya, udah. Kak Jelly bener. Toilet aja dulu dibenerin. Ya. Sebelum muluk-muluk bikin brand, toiletnya dibersihin dulu. Oke, mirip kayak cewek yang punya pacar, itu saingannya cuma satu. Kalau nggak punya pacar, saingannya banyak. Bukan gitu. Kamu deketin nih cewek, kamu bilang, "Nek, kamu tembak aja, saya suka sama kamu." Toh paling-paling dia bilang, oh saya sudah punya pacar, oh saya belum mau pacaran. Kan itu jawabannya cuma dua itu kan. Udah kalau dia bilang, oh saya udah punya pacar, oh ya kalau gitu kita berteman aja deh. Pokoknya I'm watching you ya, kalau ada apa-apa dengan pacar kamu cerita sama saya. Maka kamu akan tahu semua kelemahan pesaing kamu. Nah, gitu. Oke, materinya bagus Pak. Sekalian saya nanya personal branding untuk kepala daerah. Apa yang paling menentukan? Share tipsnya dan triknya. Oke, branding untuk kepala daerah ini beda ya, agak beda karena itu nanti tanggal 9 kalau nggak salah. 9 itu hari apa ya? Hari Kamis ya. Itu saya akan ada kelas khusus tentang personal brand untuk kepala daerah. Jadi kalau yang mau jadi kepala daerah, mau jadi apa namanya anggota DPR, boleh daftar. Bukan saya yang bikin, saya cuma jadi pembicara aja. Oke, untuk area gain ya, tipsnya cuma satu, fokus pada tupoksi aja, tugas pokok aksinya. Kalau kamu mau jadi presiden, tugas pokok aksi presiden apa? Udah itu aja. Kamu pasin sama kompetensi kamu. Kalau nggak punya kompetensi, nggak usah. Karena apa? Leader itu diuji ketika things goes wrong. Pada saat keadaan itu dalam keadaan yang wrong ya. When things goes right, we don't need a leader because you will be led by system. When things goes wrong, we need a leader to fix it, ya. Jadi kalau keadaan baik-baik saja, kita nggak butuh
presiden sebenarnya, karena sistemnya udah jalan. Nah, begitu pandemi, nah baru kita butuh presiden. Kita tunggu arahannya, kan gitu ya. Pak Bi, kalau bisnis bidang jasa, apakah bisa menjadi korporat? Bisa. Agensi saya itu korporat. Ya. Biro iklan saya itu korporat. Waktu itu saya pembayar pajak nomor 5 terbesar Jakarta Selatan. Saingan saya Pasaraya. Oke, masalah semoga sehat. Oke. Pak Bi, bagaimana branding klinik gigi agar tidak terlalu melekat pada ownernya? Ini juga susah jawabnya ya. Klinik gigi, kemudian klinik hewan, klinik kesehatan, itu biasanya melekat sama dokternya. Dan kalau dokternya itu bukan ownernya, itu bahaya. Karena pelanggannya itu akan dibawa sama dokternya. Contoh yang sering saya kasih contoh. Ketika lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba teman Anda kena serangan jantung. Terus dibawa lari ke rumah sakit, masukin ke UGD. Di UGD ketemu sama dokter Amir misalnya. Setelah ditangani sebentar, ternyata teman Anda udah kembali normal dan boleh pulang. Dikasih obat, dia bilang berobat jalan ya. Seminggu dari sekarang, Anda balik ke sini untuk dicek ulang. Pertanyaan saya, Anda balik ke rumah sakit yang sama, mencari dokter yang beda atau dokter Amir? Pasti dokter Amir. Nah, yang krusial adalah ketika dokter Amir ternyata sudah pindah rumah sakit, Anda ikut dokter Amir atau Anda tetap di rumah sakit yang sama dengan dokter lain. Nah, personal brand dari dokter Amir ini sangat-sangat menentukan. Kalau dia ternyata di samping dia ahli, skillnya ahli, tapi dia juga ramah, dia juga memanggil nama, hormat, maka hal-hal yang ada hubungannya sama kedokteran itu bisa menjadi added value yang dicari oleh pelanggan. Dokter gigi juga sama. Biar yang punya, kalau pada waktu ngebor itu sakit, nggak balik saya minta dokter lain. Gitu. Malah bahkan pindah ke klinik lain. Oke. Jas Mahesa. Ini kok jadi ngomongin cewek ya? Cewek yang saya suka lusuh bau, tapi karena belum pernah pacaran, saya ditolak. Ya kamu. Ngaca-ngaca. Sodorin cermin. Tapi gimana sebuah tenaga penjual bangun branding untuk tetap menumbuhkan trust konsumen pada perusahaan kita yang sudah jelek image-nya? Ya, sebetulnya lewat para salesman itu bisa terbangun, apa namanya, image dari perusahaan bisa terbangun. Ya. Itu pernah saya lakukan juga. Ya. Tapi gimana brandingnya hewan kurban? Biasanya kan kandangnya bau. Nah, ya kalau hewan korban kan hewannya, asal hewannya nggak bau kan nggak apa-apa. Yang penting hewannya bersih, terus sesuai dengan ajarannya dan segala macam. Trust dibangun dari ketek toilet, tempat yang tidak terduga. Itu. Ya, Anda deketin cewek cakep, wah, udah segala macam. Begitu ngomong bau, selesai. Anda pindah cewek. Oke, Pak Bi, apakah kita perlu rebranding? Kapan waktunya ya? Oke. Rebranding diperlukan ketika Anda melakukan perubahan positioning. Ya, kalau positioning tidak berubah, Anda tidak perlu rebranding. Misalnya nih, tadinya untuk ibu-ibu, sekarang untuk remaja, ya, maka itu disebutnya rejuvenating, peremajaan. Walaupun berubah,
mungkin logonya berubah, terus value-nya juga berubah, tapi itu bukan rebranding. Rebranding hanya dilakukan kalau Anda melakukan perubahan positioning. Tapi bagaimana mengubah brand melekat pada owner ke brand produk? Bisa dilakukan dengan apa namanya will ya, keinginan dari pemilik produk itu. Jadi contoh yang sederhana ginilah, sering saya ceritakan ya. UKM itu ketika bangun brand itu seperti ibu melahirkan. Saya sebut maternity branding namanya. Ibu melahirkan itu ibunya masih di ruang operasi, tapi babynya sudah dibawa ke ruang baby. Sudah dimandiin, dibersihin, dibedakin, dikasih minyak kayu putih, dipasangin gurita, pakai baju, terus disisirin, terakhir dikasih gelang. Di gelang karet itu ada namanya itu nama ibunya. Ya. Kalau sampai umur 20 tahun, anak ini tidak dikasih nama, atau ibunya lupa ngasih nama, maka anak ini akan dipanggil oleh orang-orang sebagai, itu siapa? Itu anak Ibu Putri. Karena dulu gelangnya ada nama Ibu Putri. Oh, ini anaknya siapa? Itu anaknya Yujum. Karena Yujum lupa ngasih nama sama anaknya. Ya, itu bebeknya siapa? Bebek Pak Slamet. Karena Pak Slamet lupa ngasih nama bebeknya. Kalau dikasih nama bebek Merdeka, maka nama Pak Slamet tidak muncul. Itu antara personal brand sama product brand. Nah, pertanyaannya, trust-nya ada di mana? Kalau trust-nya ada di pemiliknya, ownernya, ngapain dirubah? Biar aja. Ya, kalau perlu PT-nya kasih nama ownernya, PT Nyonya Menir. Nah, gitu. Ya, produknya dikasih nama Nyonya Menir, selesai. Sekarang pertanyaannya tuh trust-nya ada di siapa? Di produk atau di owner? Kalau trust-nya tuh di owner kuat, sudah biarin aja. Yang penting kan jualan. Terus diganti dengan produk brand, ternyata nggak dipercaya, ya nggak jualan. Ngapain? Ya, simple-simple aja. Oke, mau tanya apakah packaging itu bisa dijaga branding? Packaging itu bagian dari brand 1.0. Brand 1.0 itu ada 7. Ya, logo, merek, kemudian super grafik, warna, packaging, kemudian premis, gedungnya juga bisa dijadikan branding. Ya, jadi macam-macam. Oke, Pak Bi ada sesi belajar bisnis model bersama Pak Bi? Enggak, sama ini, sama Pak Budi aja, Budi Isman. Itu memang dia spesialis ngambil tentang bisnis model. Ya. Pak Bi, kalau brand plan itu seperti apa? Brand plan itu, ini, kalau kata plan itu harus ada 4, memenuhi syarat 4. Yang pertama, objektif ya, bukan goal ya, objektif. Objektif itu jangka panjang, kalau goal jangka pendek. Kedua, strategi. Yang ketiga, program. Yang keempat, budget. Jadi kalau Anda bikin brand plan, artinya Anda memenuhi 4 syarat itu. Jadi objektif brandnya apa, strategi brandnya apa, programnya apa, budget untuk brandnya berapa. Nah itu baru brand plan. Ya. Oke, kalau jualan food online yang ditambah rasanya dulu atau higienis atau packagingnya. Kalau zaman sekarang ya, dan new normal, itu karena semua orang sudah melupakan yang di atas, kembali kepada basic, yaitu apa namanya, fisik dan safety. Kalau di new normal ini, setelah pandemi ini, orang itu rela untuk makan yang makanan kurang enak, ya nggak yang paling enak,
tapi di-handle with care. Pakai masker, pakai face shield, pakai sarung tangan, pakai APD. Yang penting krunya. Ya. Jadi harus ditampilkan itu. Si kru yang pakai menjaga kebersihan itu. Kalau jualan food online, ya utamakan rasanya dulu atau ingat packaging. Ya kalau packaging di online itu hanya sebagai takeaway ya. Jadi setelah transaksi baru kemudian dikemas. Tapi apakah outlet di pinggir kota berdampak tidak baik terhadap brand? Karena posisi outlet yang tidak di tengah kota banyak yang nggak jadi beli karena outletnya kejauhan. Digital marketing jalan. Ya sebetulnya kalau yang saya tahu ya, kalau produknya enak biar jauh-jauh juga disamperin. Biar di pinggir jalan juga disamperin. Malah Mang Engking itu di tengah sawah. Gitu. Ya disamperin juga. Di Jogja tuh saya pernah diajak makan di tengah sawah itu jauhnya mungkin sekitar 25 km gitu. Ya disamperin karena apa? Karena memang produknya itu unik. Jadi kalau jualan makanan jangan lupa, enak itu basic need. Added value-nya unik. Jadi kalau Anda tidak unik, cuma enak, itu bisa digantikan sama yang lain. Tapi produk kami diuntungkan dengan posisi pandemi saat ini untuk menjaga sustainability. Setelah pandemi, kami rubah brand sebagai suplemen imunitas 100%. Apakah saat ini waktu yang tepat untuk rubah brand? Kayaknya pandemi ini belum lewat. Yang bilang pandemi itu lewat siapa? Jadi, the new normal ini sebetulnya pengertiannya kan ada normal yang baru. Normal baru itu apa? Kalau keluar pakai masker, pakai face shield, cuci tangan setiap 10 menit, pakai sarung tangan kalau perlu, ya. Ini adalah normal baru. Tapi banyak yang menerjemahkan sudah kembali normal. Enggak, belum kembali normal. Mengapa ini dinyatakan dilonggarkan, ya? Itu karena masalah ekonomi, bukan masalah kesehatan. Kesehatannya belum beres. Tapi bagaimana mengetahui konsumen sudah trust sama owner atau produk kita, bagaimana? Dia beli lagi. Kalau dia beli lagi berarti dia udah trust. Ya. Trust, kemudian suka, kemudian paling tinggi di love. Kalau sudah love, loyal. Oke. Kalau objektifnya di brand plan itu biasanya untuk tujuan jangka waktu berapa tahun ke depan? Pak B, terima kasih. Tergantung, kalau mau sustain ya lama. Lama, karena tujuan dari brand plan itu kan loyalty ya. Kalau loyalty ya pasti lama. Mungkin maksudnya bukan lama dicapainya, tapi kalau loyalty-nya sudah terjadi sekarang, itu akan loyal lama. Gitu. Yang sulit itu adalah menjaga loyalitas ini. Kalau untuk orang trust itu dengan cara yang apa namanya, yang cepat bisa langsung trust, bisa langsung terjadi brand, bisa langsung ada pelanggan. Ketika pelanggan datang pertama makanannya itu enak, begitu datang kedua nggak enak, itu langsung pergi dia. Brand Anda ikut jatuh dengan perginya dia. Yang susah adalah menjaga loyalitas. Karena apa? Di situ dibutuhkan, harus dibuktikan dengan karya nyata. Itu yang saya istilahkan bahwa biarlah karya yang bicara. Kalau kamu ngakunya sudah bikin brand nasional, tapi kemudian cuma bikin logo lokalan, ya orang langsung tidak percaya. Bagaimana brand peneliti yang ingin diseminasi iptek sains kepada masyarakat?
Dan apakah wajib mempunyai buku? Bagaimana tips dan trik sukses nge-branding personal atau diri? Setahu saya kalau kalau apa namanya peneliti itu harus bikin jurnal ya. Kalau belum ada jurnalnya nggak akan diakui. Dan jurnal itu pun juga harus dipresentasikan ke satu badan, satu organisasi yang punya otoritas untuk mengesahkan bahwa jurnalnya itu benar. Kalau nggak ada jurnal nggak bisa. Ya. Waktu tinggal 4 menit. Oke, sudah saya jawab semua pertanyaan. Pak Bi, bagaimana cara jualan laku tanpa branding? Barang bagus, harga murah, laku. Udah, itu aja. Barang kamu lebih bagus dari punya pesaing, dan harga kamu lebih murah dari pesaing. Pasti laku. Udah, itu aja. Atau bisa aja sih barang kamu jelek. Misalnya restoran nih. Makanannya nggak enak, tempat pakainya sempit, kemudian mejanya kotor, WC-nya kotor. Gimana caranya supaya laku? Kamu hire kasir mantan putri Indonesia. Nah, semua orang datang bukan karena tertarik sama makanannya, karena mau ketemu sama putri Indonesia. Udah, itu aja. Sip. Oke, berarti menjaga loyalitas itu mesti masuk juga ke program dalam brand plan. Yes. Smart. Oke. Semangat dan sehat selalu, Pak Bi. Ayo hidup sehat aja, Pak Bi. Iyalah, ini yang saya minum apa nih? Ini saya minum itu adalah bakteri. Karena virus lawannya bakteri. Tidak dengan padang, tidak dengan pisau. Probiotik. Baik, 2 menit lagi selesai. Jadi saya rangkum teman-teman. Ingat bahwa dalam bisnis, ya, korporat itu punya 2 sayap, bisnis dan brand. Di dalam bisnis ada 4 pilar. Marketing, kemudian operation, kemudian staff, sama finance. Ya. Ada 4 itu. Di 4 ini bisa dipakai untuk bangun brand. Jangan lupa bahwa bisnis adalah physical asset, sementara brand adalah intangible asset. Yang nilai brandnya bisa lebih tinggi dari nilai fisiknya. Jadi, saya minta teman-teman yang paling penting adalah mengetahui basicnya dulu. Sama seperti supir Gojek, kalau mengantar makanan harus tahu petanya dulu. Pak, Sherlock dong. Nah, gitu ya. Jadi Anda harus tahu membaca peta. Makanya tadi itu saya punya postingan itu bentuknya seperti peta. Ya, untuk copywriting, apa bedanya copywriting branding sampai copywriting untuk marketing? Ya, itu dari ujung udah terpisah. Nah, apakah finance juga butuh copywriting? Yes. Kapan-kapan saya share. Ya. Kalau tidak dalam workshop, ya lewat sosial media seperti ini. Jangan lupa ya, saya juga posting juga bahwa kalau saya sharing lewat posting sosial media ini, yang saya bagi adalah spare part. Ya, belum menjadi mobil. Jadi apa yang saya share di sosial media ini masih jauh dari best practice-nya. Terima kasih untuk perhatiannya, untuk waktunya juga. Saya sudahi sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.